Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahini Rumbaru. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Audio Jungle. Bagaimana sih Pak karakteristik umum peserta didik yang ada di sekolah ini? Peserta didik di sini karena ini pertama swasta ya, kemudian biasanya kalau di tahun-tahun lalu ya, kalau tahun ini kita nggak tahu. Tahun-tahun lalu itu kan memang biasa swasta itu adalah anak-anak yang tidak diterima di negeri, maka dia lari ke swasta. Dan kita di sini terus terang memang secara ekonomi siswa di sini adalah menengah ke bawah. Biasanya KJP menengah ke bawah dan memang tiap tahun beragam ya. Kita terima siswa itu ada yang rajin, ada yang menengah, ada juga yang kurang gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang swasta ya, mereka dan di sini juga cukup murah bayarannya, sehingga mereka juga memiliki ini dari segi ekonomi murah, dari segi kualitas ya tadi. Tapi di antara mereka memang banyak juga yang kita pernah ada siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri ya. Sebelum angkatannya Fatima itu ada, artinya dia sangat pintar ya, karena memang di samping anaknya juga rajin, kita juga jadinya kalau anak rajin ya kita juga mengajari anak. Dan dia diterima di UI. Kemudian ada lagi di UNJ ada sekitar 3 orang, ada juga di Poltekkes negeri ada 2. Nah, itu alhamdulillah pada saat itu cukup bagus ya. Jadi itu kurang lebih 100 siswa. Tapi kalau orang tua rata-rata di sini menitipkan di sini kan karena memang madrasah jadi diharapkan pendidikan agamanya baik gitu ya. Nah di sini makanya kalau di Aliyah khususnya pembiasaannya adalah setiap pagi masuk itu kita sholat duha dulu bersama. Nah, setelah itu tadarus, berdoa. Nah, setelah itu baru kita masuk kelas untuk belajar. Kecuali hari Senin kalau upacara, ya hari Senin upacara. Ya. Kalau tidak upacara tetap kita tadarus. Kita sholat duha. Nah, mungkin itu dengan itu kita berharap ya anak-anak yang tadinya ini pembiasaan untuk sholat lah. Ya, karena sebenarnya zuhur juga kita sholat berjamaah ya. Jadi kita istirahat zuhur itu berbeda dengan umum karena ini masjid ini kan sama-sama umum ya. Jadi kita biar yang umum dulu sholat jamaah baru nanti siswa. Berarti lebih duluan yang umum dulu. Nah itu mungkin dari segi itu. Bagaimana bentuk susunan struktur organisasi dan apa saja tugasnya masing-masingnya Pak? Organisasi. Jadi Madrasah Aliyah ini dipimpin oleh kepala madrasah. Ya, kemudian di bawahnya ada wakil kepala madrasah. Di sini kenapa wakil ini cuma satu? Ya, jadi saya wakil kepala madrasah ini merangkap kurikulum juga, kesiswaan juga. Karena memang
muridnya cuma sedikit, jadi tidak diperkenankan untuk banyak. Ya, tidak di sana juga pemenangnya ya, jadi penmat. Kemudian di atas madrasah ada yang namanya LPIA, Lembaga Pendidikan Islam Adiniyah At-Tahiriyah. LPIA ini merupakan satu lembaga di bawah Yayasan Adiniyah At-Tahiriyah. Tapi dalam kerjanya LPIA ini dia bekerja sendiri ke atas yayasan, seolah-olah hanya sifatnya konsultasi gitu ya. Ya kalau saya pengamatan saya begitu. Jadi seperti itu. Jadi Yayasan Adiniyah At-Tahiriyah, Lembaga Pendidikan Islam Adiniyah At-Tahiriyah, Lembaga Pendidikan Islam atau LPIA ini membawahi Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Ibtidaiyah. Tadinya ada TK kan. Bagaimana tata kelola sekolah di SMA ini, Pak? Tata kelolanya di sini kepala madrasah bersama wakil ya, yang memimpin madrasah aliyah, begitu juga di sanawiyah, juga di ibtidaiyah. Nah, tapi kita dalam kebijakan itu sekarang ini lembaga ini LPIA menyatukan, ya, menyamakan gerak langkah semua MA, MTS dan MI. Jadi tidak kita sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau ada keputusan ini biasanya LPIA mengadakan rapat dulu dengan kepala madrasah dan wakil. Dari situ kemudian diputuskan. Jadi di tata kelola seperti itu. Jadi kita semacam kayak ada sentralisasi ya, sentralisasi ke lembaga ke LPIA. Jadi MA, MTS dan MI itu tersentral ke LPIA. Gitu. Jadi tidak kita bergerak sendiri. Bahkan juga dalam hal keuangan begitu. Kita kepala dengan wakilnya, saya ada Pak Jawari sebagai kepala, saya wakil, tidak sama sekali tidak mengurus keuangan. Gitu. Kita hanya mengurus manajemen pendidikannya aja. Gitu. Tapi kemudian hal-hal libur dan sebagainya diputuskan secara bersama. Jadi kalau manajemen keuangan itu ada staff-staffnya sendiri. Keuangan oleh LPIA. Jadi kita siswa yang beli baju seragam, mendaftar dan sebagainya itu dikelola oleh LPIA. Jadi tersentral. Kita hanya yang desentralisasi hanya tata kelola dari segi manajemen untuk pendidikannya aja. Itu pun ada beberapa yang kita harus serahkan kepada lembaga nanti. Bagaimana kegiatan kurikuler biasanya di sekolah? Ya, kegiatan kurikuler itu dilakukan sesuai dengan jadwal ya. Jadwal di dalamnya sebetulnya di dalam jam pelajaran itu ada yang pelajaran kurikulum, ada juga pelajaran ekstra. Ya, ada juga pelajaran mulok. Nah, pelajaran mulok itu contohnya adalah di sini aswaja. Ya, karena di sini naungannya NU ya, maka di sini ada pelajaran aswaja. Kalau di Muhammadiyah kan biasanya ada pelajaran kemuhammadiyahan, ya kan. Nah, ini pelajaran aswaja. Aswaja tahu apa? Ahli sunnah wal jamaah gitu. Jadi istilahnya akidah aswaja, akidah ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Kalau di Muhammadiyah, karena saya dulu kuliahnya juga setia Muhammadiyah, saya pernah dapat ke Muhammadiyah ya. Jadi saya tahu. Jadi muloknya aswaja, kemudian ekstrakurikulernya kita ada tahfiz. Tahfiz. BTQ itu termasuk ekstra ya. Kemudian juga pramuka ada juga, ya, pramuka ada juga. Kemudian tahfiz itu masuk tambahan juga. Jadi itu. Nah, kemudian kita ada juga, kalau sekarang kan kurikulum 2013 ini yang terbaru juga ada peminatan, ada lintas minat. Ya. Kan kalau ada SMA atau madrasah aliyah itu, kalau SMA kan terkenal ada IPA IPS. Nah, kalau di madrasah aliyah ada IPA, ada IPS, ada keagamaan. Ada juga nanti madrasah aliyah kejuruan, ada juga, tapi baru jarang itu. Nah, kita di sini jurusannya memang baru dulu pernah IPA IPS, tapi murid menyusut, sekarang lagi IPS. Nah, kita pernah, jadi kamu tahu kan ada peminatan, ada lintas minat, ya. Nah, lintas minat kita bisa masuk karena IPS, bisa masuk IPA. Dulu pernah kita ngajarin biologi juga, ngajarin fisika gitu. Tapi kesini udah 2 tahun ini kalau nggak salah kita
lintas minatnya ke agama. Jadi ada kalau fikih kan memang mapel wajib ya, pembelajaran kurbis mapel wajib, akidah akhlak mapel wajib. Nah kalau yang apa namanya untuk yang lintas minatnya keagamaan ada usul fikih, ya ada ilmu hadis, terus apa lagi usul fikih ilmu hadis, ya itu yang tambahannya. Gitu ya. Bagaimana kegiatan kokurikuler atau kegiatan kesiswaan di sekolah ini, Pak? Ya, kegiatan kesiswaannya kita serahkan kepada OSIS dan alumni OSIS ya. Itu ya selama yang kemarin sebelum ada Covid sih alhamdulillah ya. Ada kita misalnya ada maulid. Kalau maulid itu kebetulan sentral ya. Jadi yayasan mengadakan maulid. Nah, tapi kalau kita Isra Mi'raj kita adakan juga di Isra Mi'raj, kemudian buka puasa bersama ya. Ada di situ ada ceramah juga. Kemudian ada juga kegiatan Ramadan waktu puasa itu. Tahun kemarin enggak ya. Tahun ini enggak karena memang Covid. Jadi kita misalnya sholat duha, kemudian ada tadarus kalau kegiatan Ramadan. Terus bagaimana Bapak sebagai guru menerapkan atau menyerukan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah? Pertama kita harus ngikutin tata tertib sekolah dulu ya, jelas. Guru juga harus ngikutin apa yang ada di sekolah. Guru akan menjalankan aturan yang di sekolah, ya secara umum. Tapi kalau secara pribadi ketika kita ngajar dalam kelas ada sendiri gitu. Ketika anak malas belajar, ngobrol lah, pasti ada teguran, pasti ada hukuman. Nah selama ini perlu ketahui ya, hampir semua sekolah hambatan dan rintangan dan cobaan dan aneka macam belajar ketidaksemangatan siswa adalah HP ya. Di dalam kelas saja masih main HP, sudah dilarang tetap. Ayo jangan main HP, tetap aja. Berkali-kali kasih SP peringatan-peringatan tetap aja. Ya jadi tantangan sekarang guru itu adalah siswa bawa HP. Padahal pas istirahat tetap aja, bukannya belajar tetap main HP. Itu emang nggak dikumpulin dulu gitu HP-nya? Sudah, cuman lama-lama siswa butuh ketika ada apa namanya itu literasi ya. Literasi kan dikasih lagi. Setiap guru tuh ada pelajaran, silakan download atau cari artikel di HP. Nah dari situlah kadang-kadang ada masalah, ada hambatan. Ya. Terus kalau Bapak kayak ngasih tahu ke murid-murid nih biar ngelaksanain biar mentaati peraturan itu kayak gimana, Pak? Persuasif aja, persuasif dan teguran. Karena ini beda dengan tingkat SMP ya atau MTS atau SMP. Kalau tingkat SMA jangan dikasarin, persuasif. Kalau persuasif kan face to face, hati ke hati, hati ke hati. Insya Allah kalau tersentuh hatinya, disadarkan, Insya Allah anak itu akan sadar sendirinya. Apa sih pentingnya sekolah? Apa sih tujuan sekolah? Masa di sini mau bercanda atau mau tidak serius gitu? Saya yakin akan tersentuh seperti itu. Gitu. Lalu kalau siswanya melakukan pelanggaran, terus apa yang Bapak? Pertama jelas ya, anak itu ditegur dulu. Terus kalau udah berkali-kali dipanggil ya ke kantor ya. Dia dipanggil ke kantor, ada apa dan kenapa gitu. Setelah itu baru dia dipanggil orang tuanya. Kalau udah berkali-kali dikasih tahu nih masalah anaknya nih. Dan setelah itu biasanya prosesnya dari wali kelas, setelah itu ke kepala sekolah, titik akhirnya di kepala sekolah. Seperti itu prosedurnya gitu. Kadang orang tua harus dikasih tahu, kasih peringatan istilahnya ada. Apa saja yang dilakukan oleh guru di sekolah dan poin-poin apa saja yang dibahas? Pertama itu jelas ya, tahun ajaran baru itu di bulan Juli. Terus pas mau semesteran, semester ganjil atau semester genap. Terus ada acara-acara event-event besar Maulid, HUT RI itu biasa guru rapat dulu sebelumnya. Biasa bergabung dengan OSIS kalau ada kegiatan OSIS. Dan guru juga tahu. Pas terakhir adalah rapat kelulusan kelas 3. Itu guru selalu ikut andil. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.